Oke, selamat malam semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Pada program kami yang kami dapat dari kuliah, yaitu KMMI, kami membahas data science yang di dalamnya kami mengambil kasus mengenai hubungan kegiatan-kegiatan dan nilai IPK mahasiswa terhadap waktu kelulusan. Namun sebelum kami menjelaskan tema yang kami angkat, kami akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andre Juan Simanjuntak. Berasal dari Universitas Prima Indonesia, jurusan yang saya ambil Teknik Informatika, asal kota dari Medan, Sumatera Utara, dan tugas saya di dalam grup ini sebagai moderator dan pengamat. Selanjutnya perkenalan kami persilakan Bang Nugi. Oke, perkenalkan, nama saya Nugi Dwitama dari Teknik Informatika Universitas Amikom Purwokerto. Saya bertugas sebagai data science yang mengumpulkan data. Perkenalkan, saya Carolina Nadia Nukul, biasa dipanggil Nadia. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknik. Saya bertugas, dalam kasus ini saya bertugas melakukan pembersihan data. Selanjutnya kepada Karuni dipersilahkan. Perkenalkan, saya Runi Azima dari Universitas Putra Indonesia PTK Padang, jurusan Teknik Informatika. Saya bertugas sebagai Gift Solution Business, sebagai pemberi solusi kepada mahasiswa yang mengikuti banyak kegiatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vincent. Perkenalkan, nama saya Vincent, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Prima Indonesia, asal kota Medan. Di sini saya bertugas sebagai koordinator. Oke, pembacaan pendahuluan akan dilanjutkan oleh Nadia. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Terdapat sebuah contoh kasus yang melatar belakangi karya tulis dari kelompok kami yang hampir banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Contoh kasusnya yaitu seorang mahasiswa dengan nilai IPK 3,26 mengikuti 6 pelatihan pengembangan diri, memiliki 1 prestasi, mengikuti 2 forum komunikasi ilmiah, dan mengikuti 4 organisasi di kampusnya. Mahasiswa ini ternyata waktu kelulusannya tidak cepat atau tidak lulus tepat waktu. Oleh karena itu, untuk dilakukan analisis dalam kegiatan dan nilai IPK mahasiswa. 1.2 rumusan masalah, bagaimana memprediksi waktu kelulusan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan IPK mahasiswa. Kemudian tujuan menjawab rumusan masalah, yaitu agar seorang mahasiswa bisa memprediksi waktu kelulusan dengan kegiatan-kegiatan yang diikuti dan juga nilai IPK-nya. Selanjutnya bab 2 dilanjutkan oleh teman Runi. Bab 2, tinjauan pustaka. Untuk metodologi kelompok kami menggunakan metode supervise, yaitu classification. Klasifikasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu classification. Istilah ini merujuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis. Kemudian algoritma KNN atau K-nearest neighbors. Algoritma KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran yang diambil dari tetangga terdekatnya dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Yang ketiga, cara kerja algoritma KNN.
algoritma KNN pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian yang mempresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran dipresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Klasifikasi terdekat dan banyaknya K pada algoritma dapat dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python pada Jupyter Notebook. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pinjaman pusaka. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang bisa dipasang di banyak platform, khususnya platform yang berfokus pada ketepatan kode. Jupyter Notebook. Jupyter adalah organisasi non-profit untuk mengembangkan software interaktif dalam berbagai bahasa pemrograman. Notebook adalah suatu software buatan Jupyter yang berupa website open source yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi dokumen interaktif berisikan kode live, persamaan, visualisasi, dan teks naratif yang kaya. Teknik pengumpulan data. Data yang kami gunakan adalah data sekunder. Namun, data tersebut merupakan hasil survei langsung ke beberapa alumni Universitas Amikom Purwokerto dengan pernyataan lulus di semester berapa. Yang kedua, kegiatan apa saja yang diikuti saat kuliah. Yang ketiga, prestasi apa saja yang diperoleh. Yang keempat, berapa nilai IPK. Ada 49 data yang sudah diolah menjadi data yang ada di dataset. Selanjutnya akan dibaca oleh Bang Nugi. Oke, selanjutnya ada teknik pembersihan data. Untuk mengecek apakah data tersebut valid atau tidak, kami menggunakan train, test, split, dan standard scalar yang berfungsi untuk training dan tes data. Kemudian kami juga akan mengecek keakuratan data dengan klasifikasi rekor Hipotetis, setiap variabel yang saling berhubungan sehingga saat data pada satu variabel atau lebih berubah, maka hasil akhirnya bisa saja akan berbeda. Satu, IPK tidak akan berpengaruh pada waktu kelulusan mahasiswa. Berapapun IPK, mahasiswa masih berpeluang untuk lulus cepat. Yang kedua, pelatihan pengembangan diri dan berpengaruh terhadap waktu kelulusan mahasiswa. Semakin banyak mengikuti pelatihan pengembangan diri, peluang mahasiswa untuk lulus semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, prestasi berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa. Semakin banyak prestasi mahasiswa, maka peluang untuk lulus semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, forum komunikasi ilmiah berpengaruh terhadap waktu kelulusan mahasiswa. Semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, kegiatan organisasi berpengaruh terhadap waktu kelulusan mahasiswa. Semakin banyak mahasiswa mengikuti kegiatan organisasi, maka peluang mahasiswa tersebut untuk lulus semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Oke. Jadi dari tema yang kami ambil saat ini di program kami KMMI, saya ingin menjelaskan kembali bahwa dari berbagai mahasiswa yang kami kumpulkan, baik itu data mengenai kegiatan mereka, kemudian atribut seperti nama mereka, kami mendapatkan sedikit kesimpulan mengenai mahasiswa yang mempunyai banyak kegiatan itu akan memperkecil mereka lulus tepat waktu. Namun ketika mereka fokus terhadap mata kuliah atau perkuliahan yang mereka jalani, itu akan memperbesar atau membuat mereka lulus tepat waktu. Jadi sekian dari kami mengenai presentasi yang kami lakukan. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua.